Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makhruzar Sidik. Saya adalah mahasiswa UIN Suska Riau Syarif Kasim. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur hara yang ditugaskan oleh Ibu Rita Elvianis, dosen mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Di sini terdapat beberapa unsur hara yang dibutuhkan dalam tanaman pada fase pertumbuhannya, yaitu seperti unsur hara nitrogen, unsur hara fosfat, unsur hara kalium, unsur hara sulfur, magnesium, dan kalium. Yang pertama itu adalah unsur hara N atau nitrogen. Nitrogen adalah unsur hara makroprimer yang mutlak atau yang utama sangat dibutuhkan oleh tanaman yang cukup banyak dalam masa pertumbuhannya. Unsur hara nitrogen ada beberapa manfaatnya bagi tanaman. Yang pertama itu nitrogen itu dapat merangsang pertumbuhan vegetatif atau fase utama secara keseluruhan pada akar, batang, dan daun. Yang kedua itu nitrogen dapat mempercepat pertumbuhan pada tanaman, baik dari segi tingginya, jumlah anakan, jumlah cabangnya. Nah, kalau pada padi itu kan tidak memiliki cabang, jadi dia hanya dapat mempercepat anakannya. Yang ketiga itu dapat membantu pembentukan klorofil supaya tanaman yang kita tanam itu agar dapat lebih hijau. Yang terakhir itu nitrogen dapat membantu pembentukan protein, lemak, dan senyawa organik lainnya pada tanaman. Yang kedua itu adalah unsur hara fosfor P atau fosfat. Fosfat ini terdapat banyak juga pada produk-produk pupuk seperti SP, TSP. Fosfor atau fosfat adalah unsur hara makroprimer yang juga dibutuhkan oleh tanaman jumlah besar seperti nitrogen. Manfaat fosfor bagi tanamannya itu untuk merangsang pertumbuhan akar dan tunas tanaman, terutama tanaman muda pada fase vegetatif, pada fase utama. Yang kedua itu dapat membantu proses pernapasan tanaman. Yang ketiga, dapat membantu proses asimilasi atau fotosintesis pada tanaman. Yang keempat itu membantu percepatan proses pembungaan, dan pematangan biji serta buah. Selanjutnya itu ada unsur hara K atau kalium. Kalium adalah unsur hara makroprimer yang juga dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah besar, sama seperti nitrogen dan fosfor juga. Manfaat kalium bagi tanaman ini dapat membantu proses pembentukan karbohidrat dan protein, memperkuat bagian tanaman seperti daun, bunga, dan buah agar tidak mudah rontok. Selanjutnya itu membantu proses pengangkutan hasil asimilasi atau fotosintesis dari daun ke bagian tanaman yang lain. Selanjutnya itu membesarkan buah atau umbi tanaman.
Selanjutnya adalah unsur hara es, yaitu sulfur. Sulfur atau belerang adalah unsur hara makro sekunder yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah besar. Manfaat sulfur bagi tanaman yaitu menghasilkan protein, asam amino, vitamin, minyak, serta enzim pada tanaman atau menyehatkan tanaman. Dapat menghemat penggunaan nitrogen atau urea. Sulfur membantu pembentukan klorofil atau menghijaukan daun. Sama dia seperti fosfor atau fosfat. Sulfur ini dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan jamur. Selanjutnya itu unsur hara Mg atau magnesium. Magnesium adalah unsur hara makrosekunder yang berperan sebagai aktivator enzim pada tanaman. Adapun manfaat magnesium bagi tanaman yaitu membantu transportasi atau fosfat pada tanaman. Nah, maksudnya membantu transportasi fosfat ini nanti ketika kita sedang melakukan pemupukan SP atau sulfur fosfat, itu magnesium inilah yang akan membantu ketika kita berikan pada akar. Nanti magnesium itulah yang akan membantu masa pertumbuhan ke batang. Kemudian yang kedua itu membantu pembentukan klorofil atau menghijaukan daun. Nah, sama seperti sulfur tadi. Selanjutnya C, unsur hara Ca atau kalsium. Kalsium adalah unsur hara makro sekunder yang berperan dalam pembentukan lapisan dinding sel tanaman. Manfaat kalsium bagi tanaman yaitu mengeraskan bagian kayu tanaman atau bagian batang tanaman, mempertebal lapisan dinding sel buah, merangsang pemadatan biji buah. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.